hari ini aku habis pulang sekolah. Di sini aku ingat sama novel yang tentang apa sih anak badai itu. Jadi kan aku itu tuh bukunya di situ. Nah jadi aku gak ingat, aku belum review. Nah sekarang aku mau review guys. Nah di sini nih ya si anak badai. Jadi buku si anak badai ini tentang, ntar makan kelengkeng dulu. Jadi buku itu berisi tentang seorang anak yang namanya itu lupa. Namanya itu Kak Zainal, tapi dipanggilnya Kak Za atau Za aja. Jadi anak itu punya mimpi besar. Jadi tuh dia tuh pas di halaman pertama ini itu lagi ada di kapal. Terus sama adiknya namanya tuh lupa juga. Terus dia tuh di bajak laut itu, terus bajak lautnya ngomong, oh, kamu dari mana? Terus dia dari Pulau Manoa. Terus maaf ya sih. Terus habis itu si bajak lautnya minta peta, ditunjukin deh sama dia di mana Manoa, di sini. Kata bajak lautnya, ayo kita ke Manoa, ngehancurin. Terus tuh mau dibunuh tuh kan mereka berdua tuh, si Zainal sama adiknya. Nah tuh gitu, makanya lari. Mereka nyebur kan ke dalam laut. Udah deh dia bangun, dia mimpi. Itu mimpi tuh guys. Terus dia lagi ada di tepi laut gitu, lagi ada di mana tuh? Nggak tahu, aku lupa juga. Aku tuh udah lama udah selesai juga bacanya, soalnya itu cuma dikit. Dan ternyata mimpi itu mengatakan bahwa akan ada seseorang yang akan bukan menghancurkan siapa ya, kayak di pulaunya itu jadi diperbarui lah, mau buat pertambangan gitu. Nah tapi warga-warga di situ nggak mau. Terus nah ternyata benar guys, yang jadi bajak lautnya itu Pak Alex namanya. Ada atasannya, dia utusan gubernur aja. Nah si Pak Alex ini jadi tuh si Zainal itu kan sering nyari koin tuh sama temen-temennya di laut. Jadi tuh mereka menunggu kapal, terus nanti kalau ada kapal terus mereka tuh bilang Mano atau teriak-teriak gitu. Nah terus nanti penumpang kapal di sana bakal ngasih koin, terus nanti yang dapet dia ini pokoknya bar itu. Terus tiba-tiba di situ ada tuh Pak Alex, si bajak laut ini. Sebelum mereka tahu itu tuh adalah namanya Pak Alex. Nah ini tuh tiba-tiba pas si Zainal ngelihat bapak-bapak itu, dia langsung pusing gitu guys, terus balik ke tempat sana. Terus dia minta pulang. Sudah gitu ternyata sebulan nggak tahu lah kapan, ternyata si Pak Alex ini adalah orang kaya gitu. Itu utusan gubernur. Terus terus di sini si Pak Alexnya ini dipanggil sama Pak Alex sama itu dipanggil bajak laut sama anak-anak dan Zainal, tapi orang dewasanya ya Pak Alex itu. Terus si Pak Alex itu nggak sampai niatnya, terus dia ngapain kesini cuma gini. Nah katanya mau bikin pertambangan, mau bangun pertambangan, apa sih lo tuh apalah. Taruh. Ternyata mereka bukan mau bangun pertambangan tapi pelabuhan guys, salah. Nah jadi terus ada tuh Pak Kapten yang sering kayak galak gitu. Tapi Zainal ini sama temen-temennya tetap kayak menghormati gitu meskipun sering marah-marah pada mereka. Nah jadi Pak Kapten namanya dipanggilnya. Nah dia tuh kayak orang itu sering emosi, tapi it's okay, gak apa-apa. Terus si Pak Kapten ini kayak kayak gak nerima gitu, karena Pulau Manoa ya pulau kita, gak usah diginiin, gak usah digituin. Pokoknya mereka gak mau lah menentang gitu. Nah akhirnya si Pak Alex ini karena sudah banyak sekali ditentang, gak mau ditolak gitu. Jadi Pak Alex itu kayak marah dan pergi langsung naik sedannya. Tapi meskipun itu langsung pergi aja gitu, gak ngomong apa-apa, kayak gak makasih ini saya kolektor, gak ngomong gitu, langsung diam, langsung aja pergi gitu guys, gak menghormati banget. Terus ini Pak Kaptennya siang-siangnya itu si Camationg, temennya Pak Alex juga, tapi dia pemilik pelabuhan kalau gak salah. Aku udah lama baca buku itu. Pemilik Pulau Manoa-nya kalau
nggak salah ya, pokoknya Camat Tiong ini ada ininya lah, ada hubungannya dengan Pak Alex ini. Nah itu si Camat Tiongnya ke itu kan ke Pak Kapten, terus di sana ada anak-anak juga tuh, si Zainal sama teman-temannya sama bapaknya Zainal tuh. Nah terus mereka itu ngobrol-ngobrol, terus kata si Pak Kapten terus bercerita. Terus itu udah selesai cerita, mereka tuh akhirnya ini dia terus ada itu dilewat aja. Nah terus ada ini juga, terus mereka tuh nonton gitu kan, nonton bioskop gitu, layar tancap malam-malamnya, bukan malam hari ini tapi maksudnya bukan, pokoknya jauh-jauh lah, udah minggu pekan kemudian. Terus ini nonton tentang pulau-pulau yang ternyata dibangun juga pelabuhan. Nah akhirnya mereka tuh kayak nggak mau, terus warga-warga di sini juga kayak ternyata menolak juga. Terus akhirnya mereka tuh gimana lagi, mereka tuh nggak bisa, soalnya mau cari bukti juga nggak bisa. Habis itu akhirnya ya udah tuh. Nah yang pertama kali diberobohin itu adalah sekolah anak-anak, kan itu kasian banget ya guys. Jadi mereka tuh numpang sekolahnya tuh di pulau lain gitu. Nah terus mereka itu habis itu mereka bersenang-senang dulu, gini-gini dulu. Terus akhirnya Pak Kapten ini ditangkap guys, karena sebenarnya itu salahnya itu karena dia menentang pembuatan pelabuhan, dan juga kan layar tancapnya itu nontonnya itu video ini ya, video yang biar lama-lama gitu ya, pulau-pulau yang pada dibuat pelabuhan. Jadi kan warga-warga di sana semakin menolak keras gitu guys. Jadi dia tuh si Pak Kaptennya itu dipermasalahkan dengan masalah lalu guys. Jadi masalah lalunya ini adalah tentang apa gitu. Terus jadi ya dia dilebatkan, padahal dia nggak membuat apa-apa tapi dia dilibatkan gitu. Nah itu kan curang banget kan guys. Akhirnya karena tersangkanya seperti itu, jadi dia tuh akhirnya dibawa deh ke penjara, di penjara tuh di sana. Mereka tuh kayak gak mau. Terus akhirnya Zainal dan anak-anak teman-temannya ini pada buat pengen cari bukti kalau Pak Kapten ini nggak bersalah, sama dia tuh nggak mau pelabuhannya ini didirikan. Nah, akhirnya mereka cari bukti malam-malam, terus mancing apa gak tahu, pokoknya mereka membuat rencana. Terus akhirnya alhamdulillah dapet deh itunya. Jadi itu si Zainal itu cerdik dia tuh guys. Dia punya tetangga yang namanya itu siapa aku lupa. Dia tuh bawa rice cooker, bukan rice cooker, apa kayak buat ngerekam suara gitu kan. Nah akhirnya si Zainal ini masuk tuh ke kapal mewahnya. Kan Pak Alex tuh bawa kapal mewah sama gubernurnya itu bawa kapal mewah. Jadi itu direkamin tuh, mereka tuh lagi bicara gini-gini. Terus akhirnya mereka rekamin suara mereka, dan akhirnya mereka ke tempat pembukti hakim gitu kan. Nah terus ternyata alhamdulillah ya Pak Kapten gak bersalah, dan pelabuhan itu sudah nggak jadi dibuat gitu guys. Dan akhirnya mereka senang lagi, dan sekolah mereka didirikan lagi, terus masjid-masjid juga diperbaiki lagi. Terus mereka pokoknya Pak Alex sama gubernurnya ini bertanggung jawab untuk merapikan seluruh ininya. Gitu deh guys ceritanya. Nih si anak badai kembali membungkus kampung kami. Kali ini aku mendongak, menatap jutaan tetes air hujan dengan riang. Inilah kami si anak badai, tekad kami sebesar badai, tidak pernah kenal kata menyerah. Buku ini tentang si anak badai yang tumbuh ditemani suara aliran sungai, riak permukaan muara, dan deru ombak lautan. Si anak badai yang penuh tekad dan keberanian mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Hari-hari penuh keceriaan dan petualangan seru gitu guys. Dan ini sama dari Terelie, tapi ini beda ini aja, beda cerita. Sama ini tuh belum ada lanjutannya, soalnya belum ada tulisannya. Kan biasanya di sini ada tulisannya. Nah ini cuman nantikan buku-buku berikutnya dalam seri ini dengan kisah-kisah seru yang berbeda, lokasi yang berbeda, dan anak-anak yang istimewa. Itu deh guys. Nah gimana, udah ngerti kan tentang buku si anak badai ini? Makasih banyak yang udah nonton untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyak mungkin. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.